Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Wahyu Wulandari, biasa disapa Bu Putri. Dan selain berprofesi sebagai guru BK, saya juga sebagai seorang istri dan juga ibu dari 2 anak saya. Mereka adalah penyemangat hidup saya, motivator terbesar dalam hidup saya setelah orang tua saya. Anak-anak, demikian perkenalan singkat dari saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin lagi kekinian, yang lagi mendunia, yaitu imbas dari COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah yang serius di seluruh dunia. Pencegahannya menjadi prioritas utama. Kegiatan yang berkerumun pun sekarang mulai dilarang. Kemudian interaksi secara langsung juga dibatasi. Dan karena situasi yang demikian itu, sehingga muncul sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah physical distancing, atau yang lebih familiar bagi kita, menjaga jarak, yang bertujuan untuk meminimalkan persebaran COVID itu sendiri. Nah, karena ada kebijakan physical distancing ini, akhirnya pun berimbas kepada dunia pendidikan, sehingga muncul istilah baru yang kita kenal dengan BDR, atau belajar dari rumah melalui pembelajaran secara online. Padahal sebenarnya kalau kita cermati sekali, interaksi antara guru dan siswa berperan penting dalam proses pembelajaran. Terus kalau saat ini kita harus belajar dari rumah, bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar? Yuk kita kupas tuntas berikut ini ya. Anak-anak pernah dengar istilah baru yang disebut dengan self-regulated learning, atau yang bisa diartikan dengan dorongan individu untuk mengelola pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih dorongan-dorongan itu? Yang pertama adalah manajemen waktu di rumah, mengatur waktu ketika belajar di rumah. Kembali lagi, karena memang proses belajar mengajar itu dilaksanakan di rumah, ya maka kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Karena belajarnya nggak harus mandi pagi, karena belajarnya nggak harus pakai seragam, tapi disiplin diri tetap harus ditegakkan. Kerjakan tugas dan selesaikan sesegera mungkin. Anak-anak, jika kalian merasa kesulitan dalam mengatur waktu, mungkin buat jadwal harian itu bisa jadi solusi. Kamu bisa mengatur jadwal harianmu mulai dari bangun pagi sampai kembali tidur malam itu. Kamu bisa mengaturnya, dan dengan catatan harus dilakukan secara disiplin. Kemudian dorongan apa lagi yang bisa kita lakukan untuk kesuksesan belajar di rumah, yaitu mengatasi hambatan belajar.
Apa sih hambatan-hambatan yang paling utama dalam belajar dari rumah itu? Satu, apa itu? Malas. Karena kita tidak terikat dengan waktu, tidak ada kalau dulu misalnya pas waktu belajar di sekolah 6:30 harus sudah nyampe di kelas. Kalau sekarang kan tidak ada, saya ngoprak-ngoprak juga tidak ada. Artinya waktu itu lebih longgar dan malas itu selalu bersanding. Kamu harus bisa segera menghilangkan rasa malasmu dengan memaksa dirimu mengerjakan hal yang sesuai dengan jadwal yang sudah kamu buat. Paksa, kuncinya adalah memaksa. Untuk menghilangkan rasa malas, maka paksa dirimu untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian hambatan yang kedua bisa juga karena ketika kamu merasa tidak paham atau belum paham dengan materi yang diajarkan melalui online. Nah, kalau masalahmu ini solusinya gampang, kamu bisa langsung chat guru yang bersangkutan dan saya yakin 100% pasti Bapak Ibu guru akan memberikan penjelasan tambahan. Karena guru adalah orang tuamu juga. Jadi kalau melihat anaknya kesulitan tidak mungkin akan dibiarkan. Kuncinya komunikasi antara guru dan murid harus terbangun dengan positif. Komunikasi antara guru dan murid harus lancar. Itu. Kemudian poin yang ketiga dari self-regulated learning ini adalah mengontrol emosi. Bisa jadi karena kita mengalami kebosanan, karena harus tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Itu bisa jadi pemicu kita gampang marah, kemudian gampang terpancing emosinya, sehingga belajar tidak bisa enjoy. Ingat anak-anak, belajar itu harus happy. Belajar itu harus nyaman. Kalau belajarnya setengah hati, hasilnya pasti mundeli nyingseti, tidak akan bisa dipahami. Nah, untuk mengatasi yang demikian, alternatif yang bisa kamu lakukan adalah olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya sit up atau push up, atau bisa juga dengan membantu orang tua di rumah menyapu halaman, membersihkan rumah, mengepel. Itu juga termasuk olahraga yang bisa membuat tubuhmu kembali menjadi fresh. Atau bisa juga sejenak membuka aplikasi TikTok. Itu juga bisa menghilangkan rasa penatmu. Tapi awas, hati-hati, jangan sampai kelewat batas waktu. Oke anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika kamu ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi Bu Putri saja, bisa melalui WA atau SMS. Atau kalau misalnya kamu merasa rupa-rupa rasanya nangis, pusing, kelabu, mau muntah dan pilu, tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu-satu, insya Allah. Oke, pesan saya di saat COVID melanda, jangan lupa bahagia, nikmati kebersamaan bersama keluarga, stay healthy untukmu, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Dan juga jangan lupa disiplin ketika belajar di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terakhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.